Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Narasi Creepy. Di sini saya akan membagikan cerita horor yang seru dan menyeramkan. Tonton sampai habis ya. Dalam suatu sudut kota kecil bernuansa pedesaan di Indonesia, terdapat sebuah SMA yang dikenal sebagai SMA Nusantara. Sekolah ini dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah yang luas, menciptakan latar yang indah namun misterius. Ketika senja melingkupi SMA Nusantara, cerita horor yang tak terlupakan akan memulai babak barunya. Pemuda bernama Adi, seorang siswa SMA Nusantara yang berusia 17 tahun, adalah karakter utama dalam cerita ini. Adi adalah pemuda yang cerdas dan sangat tertarik dengan sejarah dan cerita-cerita mistis yang berkembang di sekitar sekolahnya. Di antara teman-temannya, ia terkenal sebagai orang yang paling percaya pada cerita hantu dan hal-hal gaib. Pagi itu, Adi tiba lebih awal di sekolahnya, seperti biasa. Ia menyusuri koridor yang sepi, dengan langkah-langkahnya yang menggema memecah keheningan pagi. Sekolah masih terlihat sepi karena kebanyakan siswa belum tiba. Suara kicau burung dan bunyi langkah kaki Adi adalah satu-satunya suara yang terdengar di antara pepohonan rindang. Adi merasa terpanggil untuk mengunjungi salah satu ruang kelas tua yang ditinggalkan. Ruang kelas tersebut dikenal dengan sebutan kelas angker oleh siswa-siswi SMA Nusantara. Konon, kelas ini adalah tempat di mana penjaga sekolah yang sudah meninggal, Pak Joko, seringkali terlihat mengembara setelah matahari terbenam. Adi, yang selalu penasaran, ingin mencari tahu apakah cerita itu benar. Dengan hati berdebar, Adi akhirnya mencapai pintu kelas angker. Ketika ia membuka pintu pelan-pelan, ruangan yang dulu indah dan cerah itu sekarang tampak kusam dan berdebu. Kursi-kursi kayu yang usang tersusun rapi di depan papan tulis yang sudah penuh dengan goresan tanda tangan dan pesan misterius. Namun, yang membuat Adi merasa kedinginan adalah sosok yang duduk sendirian di belakang meja guru. Seseorang yang berpakaian serba hitam dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Adi merasa aneh karena tidak ada siswa atau guru yang tampil seperti itu. Ia memutuskan untuk mendekati orang itu dengan hati-hati. Ketika Adi semakin mendekat, ia merasa udara semakin dingin. Saat ia mencoba untuk berbicara, sosok itu tidak merespon. Ia mencoba sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika sosok itu akhirnya mengangkat wajahnya, Adi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya begitu hitam gelap, seolah-olah tidak memiliki akhir. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya kehampaan yang menakutkan. Adi mencoba untuk berlari keluar dari ruangan, tetapi pintu kelas tiba-tiba tertutup dengan keras. Ia terperangkap di dalam dengan sosok misterius tersebut. Keringat dingin menetes dari dahinya, dan kepanikan mengambil alih dirinya. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelpon teman-temannya, tetapi tidak ada sinyal. "Sialan, kenapa aku harus ke sini?" gumam Adi dalam ketakutan. Ia merasa seperti dalam perangkap yang mencekiknya. Namun, ia merasa bahwa sosok misterius ini tidak ada niat buruk. Mungkin itu hanyalah seorang pengembara yang tersesat, pikirnya. Ketika Adi mencoba untuk mengobrol dengan sosok itu, ia merasa terpana oleh suara yang keluar dari mulutnya. Suara itu seperti paduan suara anak-anak yang bernyanyi, tetapi dengan nada yang sangat rendah dan mengerikan. Adi mendengarkan dengan ngeri, mencoba memahami kata-kata yang dinyanyikan oleh sosok itu. "Pergilah, Adi, meninggalkan tempat ini, bahaya mendekat, menjauhlah." Kata-kata itu terulang-ulang dalam nyanyian yang mencekik. Adi merasa seperti suara itu menembus ke dalam jiwanya. Dalam kebingungannya, Adi melihat sesuatu yang mengerikan. Di sekitar kelas, bayangan-bayangan gelap mulai muncul,
seperti roh-roh penjaga sekolah yang sudah meninggal. Mereka mengelilingi Adi dan sosok misterius dengan ekspresi wajah yang muram. "Sialan, apa yang terjadi di sini?" Adi berteriak, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Roh-roh tersebut hanya berdiri di sana, seolah-olah menunggu sesuatu. Saat Adi mencoba melihat sosok misterius lagi, ia melihat bahwa wajahnya kini tersenyum lebar, dengan gigi tajam yang terlihat mengerikan. Ia merasakan kehadiran yang jahat dari sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu melesat menuju Adi dengan kecepatan yang tidak manusiawi, dan Adi merasakan sesuatu yang tajam menusuk ke dadanya. Semua berubah menjadi gelap. Adi terbangun di ruang perawatan. Matanya terasa berat dan ia merasa sangat lemas. Teman-temannya duduk di sekitarnya, wajah mereka penuh rasa lega. Mereka memberitahu Adi bahwa mereka menemukan dia pingsan di kelas angker dan membawanya ke ruang perawatan. Namun, ketika Adi mencoba untuk menjelaskan apa yang ia alami, teman-temannya hanya menganggap itu sebagai mimpi buruk. Mereka tidak percaya cerita Adi tentang sosok misterius dan roh-roh penjaga sekolah yang sudah meninggal. Bagi mereka, itu semua hanya imajinasi Adi yang terlalu berlebihan. Adi tahu bahwa tidak ada yang akan percaya pada ceritanya, dan ia mulai merasa bahwa mungkin itu benar-benar hanya sebuah mimpi buruk. Namun, saat ia meninggalkan ruang perawatan, ia melihat bayangan sosok misterius itu di sudut ruangan. Sosok itu tersenyum kepadanya dengan gigi tajam yang menakutkan, sebelum menghilang dalam kegelapan. Beberapa bulan setelah peristiwa mengerikan di kelas angker, kehidupan Adi berlanjut seperti biasa. Ia berfokus pada pelajarannya, menghindari kelas angker, dan mencoba melupakan perasaan ketakutan yang pernah melandanya. Namun, terlepas dari usahanya, bayangan sosok misterius tetap menghantuinya. Tidak hanya Adi yang merasakan hal ini. Beberapa teman sekelasnya mulai memiliki pengalaman aneh sendiri. Mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, langkah kaki yang mengikuti mereka ketika berjalan sendirian, dan seringkali melihat bayangan gelap yang bergerak di sudut mata mereka. Semua ini membuat mereka semakin yakin bahwa kelas angker adalah tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Adi mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kelas angker. Ia mengunjungi perpustakaan sekolah dan mengobrol dengan guru-guru yang lebih senior. Dari informasi yang ia kumpulkan, ia mengetahui bahwa kelas angker sebenarnya adalah ruang kelas lama yang ditinggalkan selama puluhan tahun. Konon, ruangan itu pernah digunakan untuk pertemuan rahasia oleh sekelompok siswa pada tahun 1960-an. Kelompok siswa itu adalah kelompok pecinta seni yang menggeluti ilmu-ilmu supranatural dan magis. Mereka dikabarkan melakukan berbagai ritual dan eksperimen yang tidak wajar di kelas angker. Salah satu eksperimen yang paling dikenal adalah upaya mereka untuk menciptakan pintu ke alam baka. Namun, eksperimen itu berakhir tragis ketika seorang anggota kelompok menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, cerita tersebut semakin berkembang menjadi legenda urban di SMA Nusantara. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anggota kelompok tersebut. Adi merasa bahwa rahasia ini mungkin memiliki kaitan dengan sosok misterius yang ia temui di kelas angker. Suatu malam, ketika Adi berjalan pulang dari perpustakaan sekolah, ia merasa seolah-olah ada yang mengikuti. Langkah-langkah ringan yang tak terlihat mengikuti langkahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi ketika ia mencapai koridor yang gelap, ia melihat bayangan misterius itu lagi. Kali ini, sosok itu berdiri di ujung koridor, menghadapinya dengan mata hitamnya yang mengerikan. Adi merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Apakah sosok ini memiliki pesan atau tujuan tertentu? Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk mendekati sosok misterius itu. "Sudah cukup," kata Adi dengan suara bergetar.
Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Sosok itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba memperlihatkan tangan panjangnya dan menunjuk ke sebuah pintu tertutup di sebelahnya. Adi melihat pintu tersebut yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan pintu ini? Tanya Adi dengan rasa bingung. Sosok misterius itu tetap diam, tetapi kali ini ia bergerak mendekati pintu. Ia menyentuh pintu itu dengan lembut, dan pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu, terungkaplah sebuah lorong gelap yang panjang, tampak seperti jalan masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Adi merasa cinta dan takut pada saat yang bersamaan. Apakah ia harus memasuki lorong ini? Apakah ini merupakan jawaban atas semua misteri yang selama ini ia alami? Ia memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan perasaan hati yang bergetar, Adi memasuki lorong gelap itu. Ia merasa seolah-olah menginjakkan kaki ke dalam alam lain yang begitu asing. Ketika ia melangkah lebih dalam, sosok misterius itu menghilang dalam kegelapan. Lorong gelap membawanya ke sebuah ruang bawah tanah yang besar. Di ruang itu, ia melihat beberapa orang yang duduk di sekitar sebuah meja besar. Mereka adalah sosok-sosok yang tampaknya berasal dari masa lalu, dengan pakaian gaya tahun 1960-an. Salah satu dari mereka, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, berbicara kepada Adi. Kami adalah kelompok ilmu gaib Nusantara. Kami telah menunggumu, Adi. Adi merasa keterkejutan dan kebingungan. Apakah ia telah terjebak dalam waktu? Apa yang kelompok ilmu gaib Nusantara inginkan darinya? Semua pertanyaan ini berputar-putar di dalam pikirannya, dan ia tahu bahwa perjalanan misteriusnya baru saja dimulai. Adi berdiri di depan kelompok ilmu gaib Nusantara yang terlihat seperti sosok-sosok dari masa lalu. Pemimpin kelompok itu melanjutkan. Kami telah mencari seseorang yang memiliki ketertarikan pada dunia yang kita tinggalkan. Kami percaya kamu adalah orang yang tepat. Adi masih merasa bingung, tetapi juga merasa terhormat karena dipilih oleh kelompok ini. Apa yang kamu ingin dariku? Tanyanya dengan kerendahan hati. Kami telah berusaha mencari jawaban atas kesalahan kami di masa lalu. Jawab pemimpin kelompok itu. Kami melakukan eksperimen yang berbahaya di kelas angker, dan hal itu menyebabkan seorang dari kelompok kami menghilang. Kami berharap kamu dapat membantu kami menyelesaikan misteri ini. Mendengar cerita kelompok ini, Adi merasa bahwa mereka sebenarnya adalah penjelajah waktu yang terperangkap di dalam lorong gelap ini. Mereka mencoba untuk menciptakan pintu ke alam baka dan mengalami konsekuensi yang tragis. Adi tahu bahwa ia harus membantu mereka menemukan teman mereka yang hilang. Pemimpin kelompok itu menjelaskan lebih lanjut. Kami percaya bahwa teman kami masih terperangkap di dalam dimensi lain yang tak terlihat. Kami telah mencari cara untuk membawanya kembali, tetapi kami membutuhkan seseorang yang memiliki ikatan dengan dunia fisik untuk membantu kami. Adi setuju untuk membantu kelompok ini dalam pencarian mereka. Mereka memberinya instruksi tentang bagaimana ia dapat berkomunikasi dengan teman mereka yang hilang melalui perantaraan dunia gaib. Adi merasa bahwa ia telah terlibat dalam sebuah petualangan yang jauh melebihi imajinasinya. Selama beberapa minggu berikutnya, Adi menjalani latihan intensif untuk mengasah kemampuannya dalam berkomunikasi dengan dunia gaib. Ia belajar mantra-mantra kuno, meresapi ritual-ritual khusus, dan melatih dirinya untuk membuka pintu antara dunia fisik dan dunia gaib. Semua ini merupakan langkah pertama dalam upaya mereka untuk mencari teman yang hilang. Ketika Adi merasa sudah siap, ia kembali ke kelas angker bersama dengan kelompok tersebut. Mereka membantu Adi mempersiapkan ritual khusus yang akan membuka pintu antara dunia fisik dan dunia gaib.
Adi merasa tegang karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya berharap bahwa mereka dapat menemukan teman yang hilang dan membawanya kembali ke dunia ini. Ritual dimulai dengan pelan. Adi mengucapkan mantra-mantra kuno dan membakar dupa yang harum. Ruangan itu terasa penuh dengan energi gaib dan atmosfernya semakin kental. Ketika Adi mencapai puncak ritual, sebuah cahaya terang yang tidak terlukiskan muncul di tengah ruangan, membentuk portal di antara dunia fisik dan dunia gaib. Adi merasa sepenuhnya terhubung dengan dunia gaib. Ia dapat merasakan kehadiran teman yang hilang di sana, meskipun ia tidak dapat melihatnya. Ia mencoba untuk berbicara dengan temannya, mencoba meyakinkannya bahwa mereka di sini untuk membantunya. Tiba-tiba, sebuah suara merdu yang penuh dengan kebijaksanaan datang dari dunia gaib. Adi, aku tahu kamu di sini. Aku sangat merindukanmu. Adi menyadari bahwa suara itu adalah suara dari teman yang hilang. Ia merasa lega dan bahagia, tetapi tugas mereka belum selesai. Mereka harus mencari cara untuk membawa teman itu kembali ke dunia fisik. Pemimpin kelompok mengarahkan Adi untuk mengulangi mantra-mantra kuno yang akan membantu membuka pintu di antara dunia gaib dan dunia fisik. Adi mengikuti petunjuk dengan tekun, dan pintu itu terbuka lagi. Kali ini, teman yang hilang muncul di ambang pintu dengan wajah penuh kebahagiaan. Mereka berhasil membawanya kembali ke dunia fisik. Teman yang hilang itu, yang bernama Arif, tampak sangat terkejut melihat perubahan yang terjadi di dunia selama puluhan tahun yang telah berlalu. Ia merasa seperti dalam mimpi. Adi, Arif, dan kelompok ilmu gaib Nusantara merayakan keberhasilan mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah menyelesaikan salah satu misteri terbesar dalam sejarah sekolah mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus menutup portal antara dunia fisik dan dunia gaib agar kekuatan gaib tidak lagi mengancam dunia mereka. Mengikuti instruksi kelompok, Adi dan Arif kembali ke kelas angker. Mereka menyelesaikan ritual penutupan dengan teliti, memastikan bahwa pintu antara dunia fisik dan dunia gaib tertutup dengan aman. Mereka merasakan kehadiran sosok misterius yang telah mengawasi mereka selama ini. Tetapi kali ini sosok itu menghilang dengan damai. Setelah pintu tertutup, mereka merasa lega dan bersyukur bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Kelompok ilmu gaib Nusantara merasa terbebaskan dari kutukan yang telah mengikat mereka selama ini, dan Arif akhirnya dapat kembali ke dunia yang ia tinggalkan begitu lama. Namun, sebelum mereka meninggalkan kelas angker, Adi merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada sosok misterius yang telah membawanya ke dalam petualangan ini. Ia tahu bahwa tanpa bantuannya, mereka tidak akan pernah berhasil menyelesaikan tugas ini. Sosok misterius, terima kasih atas bantuannya, kata Adi dengan penuh rasa hormat. Kami tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Tiba-tiba, sosok misterius muncul di depan mereka. Ia tersenyum kepada Adi, kali ini dengan ekspresi yang lebih ramah. Kemudian, ia mengangguk sebagai tanda penghargaan dan menghilang dalam cahaya yang terang. Setelah peristiwa yang menakjubkan ini, Adi dan Arif kembali ke dunia mereka yang nyata. Mereka melupakan kelas angker dan segala kejadian misterius yang terjadi di sana. Kelompok ilmu gaib Nusantara pun melanjutkan perjalanan mereka ke masa lalu yang sesungguhnya. Meskipun cerita misterius di SMA Nusantara telah berakhir, Adi tidak pernah melupakan pengalaman yang ia alami. Ia terus mengejar pengetahuan tentang dunia gaib dan ilmu-ilmu kuno, berusaha memahami alam yang lebih dalam. Setiap kesempatan yang ia dapatkan, ia mempelajari mitos dan cerita-cerita mistis dari seluruh Indonesia, mencari petunjuk yang mungkin mengarahkannya pada rahasia lebih banyak lagi. Teman-teman Adi tidak pernah tahu tentang petualangannya di dunia gaib, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya.
Adi telah menjadi lebih bijak, lebih peduli terhadap orang lain, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ia tahu bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Saat Adi melihat senja di langit yang luas, ia tidak bisa tidak merenung tentang semua yang telah ia alami. Ia tahu bahwa cerita horor yang terjadi di kelas angker adalah sebagian kecil dari rahasia yang ada di dunia ini, dan bahwa ia harus terus berusaha untuk memecahkan misteri-misteri lainnya. Dalam keheningan senja yang indah, Adi merenungkan pengalaman luar biasa yang telah membentuk dirinya. Ia tahu bahwa petualangan yang pernah ia alami telah membuka pintu pada dunia yang lebih luas, penuh dengan misteri dan keajaiban. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, ia akan kembali menjelajah ke dalam dunia gaib yang menanti untuk dipecahkan rahasianya. Demikian cerita horor Kelas Angker. Nantikan cerita lainnya yang tak kalah seru di Narasi Creepy. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya.